Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pekan lalu kita sudah belajar tentang menelaah unsur buku dan mengomentarinya, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang mengamati contoh komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Namun sebelum itu, mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca Al-Fatihah dan artinya. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dengan Al-Qur'an. Baik, tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu siswa mampu menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Hal-hal yang dikomentari dalam buku fiksi maupun non-fiksi, yang pertama yaitu isi, yang kedua bahasa, dan yang ketiga tampilan fisik. Untuk yang pertama, isi meliputi kelebihan atau kekurangan identitas buku. Untuk fiksi mengomentari unsur intrinsik, sedangkan untuk non-fiksi mengomentari materi yang ditulis. Contoh, buku ini menginformasikan banyak hal tentang kandungan dan manfaat buah mangga bagi tubuh. Itu tadi komentar buku non-fiksi. Untuk contoh yang buku fiksi, tema yang diangkat sangat menarik, namun tidak disertai dengan penjelasan yang cukup. Nah, itu tadi contoh komentar isinya. Yang kedua, bahasa. Bahasa meliputi kelebihan atau kekurangan bahasanya sesuai atau tidak dengan konteks jenis bukunya. Contoh, kalimat yang digunakan sederhana dan menggunakan gaya populer. Contoh yang kedua, pembaca awam akan kesulitan memahami isi buku karena banyak digunakan istilah teknis tanpa disertai penjelasan.
Nah, itu tadi contoh komentar bahasa. Kemudian hal-hal yang perlu dikomentari nomor 3 yaitu tampilan fisik meliputi kelebihan atau kekurangan cover, warna, gambar, kertas, ketebalan buku, dan keterkaitan judul. Jadi tampilan fisik ini tampilan yang terlihat ya. Contoh komentarnya seperti ini. Gambar dan ilustrasi yang disajikan menyempurnakan pemahaman pembaca akan isi buku. Nah, ini kelebihan ya. Kemudian contoh yang kedua, warna yang dipilih terlalu ramai sehingga terkesan mengganggu. Nah, ini kekurangan tampilan fisik. Kita lanjut ya. Nah, untuk lebih mendalami ataupun lebih memperjelas, sekarang kalian baca resensi novel Tenun Biru halaman 11 sampai 12 buku pendamping materi bahan ajar siswa bahasa Indonesia kelas 7. Nah, di situ kan ada contoh resensi novel Tenun Biru. Nah, kalau novelnya seperti di layar ini ya, berwarna biru ini. Novelnya seperti ini. Bisa kalian download atau baca. Yang penting kalian sekarang baca halaman 11 resensi novel biru. Nanti kita bahas atau ulas resensinya ya. Baik, kita lanjut. Nah, berdasarkan resensi novel Tenun Biru yang kalian baca tadi, dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Identitas bukunya nanti seperti apa. Kemudian yang kedua, penilaian terhadap isi buku. Dan yang ketiga, tanggapan penulis tentang cerita, tentunya yang ada di novel Tenun Biru. Baik, kita bahas satu persatu. Identitas buku. Identitas buku sudah ditulis, yakni judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Novel Tenun Biru tersebut merupakan novel pertama yang dicetak karena di dalam resensi dituliskan November 2012 sebagai cetakan 1. Nah, semua ini terlihat pada halaman 11 ya anak-anak. Bisa kalian cek. Kemudian penilaian terhadap isi buku. Resensi novel Tenun Biru mencantumkan penilaian dari segi kelebihan dan kelemahan novelnya. Kita bahas penilaian segi kelebihan. Bisa dilihat pada paragraf yang membahas tentang dialog antar tokoh. Nah, ini bisa kalian lihat pada halaman 12. Kemudian segi kelebihan yang kedua bisa dilihat pada paragraf yang membahas tentang cerita detail pelosok-pelosok negeri kita. Nah, ini bisa kalian cek halaman 11 paragraf 2 itu ya. Kita lanjutkan. Tadi kan kita bahas dari segi kelebihannya. Sekarang dari segi kelemahannya. Penilaian dari segi kelemahan bisa dilihat pada paragraf yang membahas tentang alur cerita novel Tenun Biru yang kurang bisa dipahami oleh pembaca. Nah, ini dari segi kelemahan. Kemudian komentar yang ketiga yaitu tanggapan penulis tentang cerita. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, secara tidak langsung resensi tetap mengajak membaca untuk membaca novel Tenun Biru. Hal ini terlihat dari kalimat yang menuliskan bahwa dari sekian banyak cerita dalam novel ini, sajian cerita yang dipaparkan sangatlah menarik, mengundang tawa, sedih, haru, bahagia,
dan rasa romantis menjadi satu. Novel ini dapat dibaca dan menjadi motivasi bagi seluruh kalangan dan usia, terutama bagi yang kurang mencintai Indonesia dan haus akan ragam budaya Indonesia dari berbagai pelosok negeri. Nah, itu tadi pelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup kelas ataupun langsung menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.